Pernah nggak sih kita merasa hidup itu seperti terjebak di masa lalu? Ada kenangan yang manis banget sampai kita nggak bisa move on. Tapi ada luka, kesalahan, kegagalan, dan penyesalan yang terus terulang di kepala kita. Seperti film yang terus diputar-putar. Kadang kita bangun pagi, tapi pikiran kita masih hidup di hari kemarin. Tubuh kita ada di hari ini, tapi hati kita masih tertinggal di masa lalu. Dan tanpa sadar, masa lalu itu jadi penjara yang mengikat kita, membuat kita sulit untuk melihat masa depan. Padahal Tuhan seringkali justru bekerja dengan cara yang baru, yang segar, dan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Halo, shalom semuanya, selamat datang kembali di HDT ID. Hari ini kita akan membahas tentang melupakan masa lalu. Ada satu ayat di Alkitab yang sangat kuat dan relevan untuk zaman sekarang. Ketika hidup terasa cepat, penuh perubahan, penuh tekanan, dan kadang mungkin penuh luka. Yesaya 43 ayat 18 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara." Ayat ini seperti suara Tuhan yang lembut tapi tegas, seolah berkata, stop hidup di masa lalu, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Kalau kita jujur, banyak dari kita yang sangat terikat dengan masa lalu. Ada yang terikat dengan keberhasilan di masa lalu, dulu mungkin pelayanan lancar, gereja ramai, bisnisnya sukses, dulu keluarga harmonis, dan mungkin sekarang sudah tidak seperti dulu. Lalu kita terus membandingkan hidup kita hari ini dengan hidup kita yang ada di masa lalu. Ada juga yang terikat dengan kegagalan, dulu dia jatuh, dulu dia dikhianati, dulu dia gagal, sehingga dulu juga dia membuat keputusan bodoh, dulu berdosa, atau mungkin dulu pernah kehilangan orang yang dia cintai. Dan semua itu terus menghantui, membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa tidak berguna, merasa kita tidak pantas dipakai oleh Tuhan. Masa lalu bisa jadi guru, tapi kalau kita terus tinggal di sana, masa lalu juga bisa jadi penjara. Tuhan lewat Nabi Yesaya sedang menyuruh kita untuk melupakan sejarah atau menghapus memori. Tuhan tidak bilang pura-pura masa lalu tidak pernah ada. Tapi Tuhan berkata, jangan lagi kita hidup di sana. Jangan lagi kita hidup di masa lalu. Jangan jadikan masa lalu sebagai pusat kehidupan kita. Ada perbedaan besar antara mengingat untuk belajar dan mengingat sampai terikat. Ada perbedaan antara belajar dari masa lalu dan terjebak di masa lalu. Kadang kita merasa aman dengan masa lalu. Bahkan kita merasa ketika kita merasa masa lalu itu menyakitkan. Kenapa? Karena masa lalu itu familiar, ya. Kita sudah tahu ceritanya, kita sudah tahu rasanya, kita sudah tahu polanya. Tapi masa depan itu penuh ketidakpastian, dan itu seringkali membuat kita takut. Tuhan tahu kok kita takut. Makanya Tuhan tidak hanya berkata lupakan masa lalu. Tuhan juga berkata, lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Ini penting. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya mengajak kita melepaskan masa lalu, tapi juga mengajak kita untuk menatap sesuatu yang baru, yang hidup, yang sedang Ia kerjakan sekarang ini. Kadang kita terlalu sibuk untuk melihat ke belakang, sampai kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan yang ada di depan mata kita. Tuhan sedang membuka pintu baru, tapi kita masih berdiri di depan pintu lama sambil berkata, dulu pintu ini indah, dulu pintu ini bagus, dulu pintu ini membanggakan. Tuhan sedang mengalirkan sungai di padang gurun hidup kita, tapi kita masih mengisi hujan yang dulu turun bertahun-tahun lalu. Yesaya menulis ayat ini kepada bangsa Israel, bangsa yang punya sejarah yang amat sangat besar. Mereka punya kisah Eksodus, mereka punya kisah mujizat, mereka punya mujizat laut Teberau, mereka punya tiang api, mereka punya kisah tiang awan, mereka punya kisah mana yang turun dari langit. Masa lalu mereka penuh dengan karya Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kenapa? Karena bahkan mujizat yang besar di masa lalu bisa menjadi penghalang kalau kita membuat tidak percaya pada karya Tuhan yang baru. Kadang kita terlalu terikat pada era Tuhan yang bekerja dahulu sampai kita menolak cara Tuhan bekerja sekarang. Kita berkata dulu Tuhan begini, dulu Tuhan begitu. Padahal Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang kreatif, dinamis, dan tidak terbatas oleh pola lama. Kalau kita terus hidup di masa lalu, kita bisa kehilangan momen sekarang. Kita bisa melewatkan panggilan baru, kesempatan baru, relasi baru, pelayanan baru, bahkan versi baru dari diri kita yang Tuhan rancang. Ada orang yang masa lalunya penuh luka.
Ada trauma keluarga, kegagalan pernikahan, kehilangan orang tua, kegagalan bisnis, dosa yang memalukan, atau keputusan yang salah. Dan tanpa sadar, masa lalu itu menjadi identitas mereka. Mereka tidak lagi berkata, aku pernah gagal. Melainkan mereka berkata, aku adalah orang gagal. Padahal Tuhan tidak melihat kita sebagai masa lalu kita. Tuhan melihat kita sebagai karya yang sedang Ia bentuk sekarang. Tuhan berkata, aku membuat sesuatu yang baru. Bukan aku akan membuat, tapi aku hendak membuat. Dan sekarang sudah tumbuh. Artinya, karya Tuhan bukan cuma masa depan yang jauh, tapi sedang terjadi hari ini. Masalahnya, seringkali kita tidak melihat karena mata kita terus menatap ke belakang. Masa lalu bisa menjadi kenangan, pelajaran, bahkan kesaksian. Tapi masa lalu tidak boleh menjadi tempat tinggal. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup di hari kemarin. Tuhan memanggil kita untuk hidup di hari ini dan berjalan ke hari esok. Dan renungan hari ini mengajak kita untuk jujur bertanya, apa yang masih kita genggam dari masa lalu? Kesuksesan yang membuat kita sombong, kegagalan yang membuat kita putus asa, hubungan yang membuat kita mungkin sudah gampang berakhir atau sudah berakhir, kesalahan yang sudah Tuhan ampuni, tapi mungkin kita belum bisa mengampuni diri kita sendiri. Karena selama kita tidak melepaskan masa lalu, tangan kita tidak akan bebas untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, kenapa kita harus berhenti meratapi masa lalu? Ya kan? Pertanyaannya adalah, kenapa saya harus berhenti meratapi atau saya harus segera melupakan masa lalu? Yang pertama begini, poin yang pertama adalah karena kalau kita terjebak di masa lalu, membuat kita gagal melihat dan menikmati karya anugerah Tuhan. Itu yang pertama, kenapa kita harus melupakan masa lalu? Karena yang pertama, terjebak di masa lalu membuat kita gagal melihat atau menikmati karya anugerah Tuhan. Rasul Paulus, salah satu tokoh yang besar dalam iman Kristen, berkata dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang 13-14, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalimat ini bukan sekedar kata-kata motivasi rohani, ini adalah sikap hidup yang tegas. Ini adalah cara pandang yang hidup yang kepada Kristus. Paulus menggantungkan seluruh hidupnya. Pernah nggak kamu duduk sendirian, entah di kamar, di mobil, atau sebelum tidur, lalu pikiranmu tiba-tiba merewind lagi, atau tiba-tiba mengingat lagi kembali ke masa lalu, ke momen yang seharusnya sudah selesai, tapi rasanya masih hidup di kepala, ke kesalahan yang bikin kamu malu, ke kesempatan yang terlewat, ke keputusan yang salah, ke hubungan yang gagal, ke dosa yang masih bikin kamu merasa bersalah. Mungkin terasa aneh, masa lalu kita tidak bisa ulang, tapi bisa datang terus-menerus merasuki pikiran kita. Kita sudah hidup hari ini, tapi hati dan pikiran kita masih tinggal di hari kemarin. Dan tanpa sadar, kita bukan cuma mengingat masa lalu, tapi meratapinya. Kita seperti berdiri di depan kaca spion yang hidup. Terus kita melihat ke belakang sampai kita lupa bahwa di depan kita ada jalan panjang yang Tuhan sudah siapkan. Kalau kita jujur, banyak dari kita yang hidup dengan berat karena masa lalu. Ada orang yang terus meratapi kegagalan. Seandainya dulu aku ambil keputusan ini, seandainya dulu aku tidak melakukan kesalahan ini, seandainya aku tidak berkata begitu, atau seandainya aku tidak kehilangan kesempatan itu. Ada juga orang yang meratapi masa lalu yang indah. Dulu mungkin dia hidup lebih muda, dulu hubungannya lebih hangat, dulu ekonominya lebih stabil, dan tanpa sadar kita hidup dalam nostalgia yang membuat hari ini terasa hambar. Masalahnya bukan pada mengingat, masalahnya adalah ketika kita berubah menjadi meratapi, menyesali, dan terjebak di dalamnya. Meratapi masa lalu itu seperti menonton ulang film lama, yang sampai kita lupa bahwa hidup kita bukan film yang sudah selesai, tapi cerita yang masih berjalan. Paulus berkata begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini bukan berarti Paulus amnesia atau menghapus memori hidupnya. Paulus tahu betul masa lalunya. Ia tahu bahwa dulu ia adalah penganiaya seorang jemaat, penganiaya jemaat, orang yang menyeret orang percaya ke penjara. Bahkan dia terlibat dalam pembunuhan Stefanus. Masa lalunya kelam, penuh dosa, penuh kekerasan, dan penuh kesalahan. Tapi Paulus tidak tinggal di sana. Paulus tidak membangun identitas diri dari masa lalunya.
Paulus tidak meratapi siapa dirinya dahulu. Paulus memilih untuk hidup dari anugerah yang sudah dia terima sekarang. Dan ini yang sering kita lewatkan. Kita terus meratapi masa lalu, kita gagal melihat bahwa Tuhan sudah bekerja hari ini. Ketika kita terus menyesali hari kemarin, kita tidak punya energi untuk menikmati hari ini. Ketika kita tetap berkata, dulu seharusnya begini. Kita lupa bahwa Tuhan berkata, sekarang aku sedang melakukan sesuatu. Meratapi masa lalu bisa membuat kita buta terhadap anugerah yang ada di depan mata kita. Kita terlalu sibuk melihat luka lama sampai kita tidak melihat tangan Tuhan yang sedang menyembuhkan kita. Kita terlalu fokus pada kesalahan sampai kita lupa bahwa pengampunan Tuhan itu nyata. Kita terlalu tenggelam dalam penyesalan sampai kita tidak menikmati damai sejahtera yang Tuhan tawarkan hari ini. Paulus tidak menyangkal masa lalunya, tapi ia menolak menjadikan masa lalu sebagai penentu masa depannya. Ia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ada arah, ada fokus, ada tujuan. Paulus tidak berjalan sambil menoleh ke belakang. Ia berlari ke depan. Kalau kita jujur, banyak dari kita tidak benar-benar berlari. Kita berjalan sambil menoleh ke belakang. Bahkan kadang berhenti, duduk, dan meratapi serta menangisi masa lalu. Kita menangisi hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi lupa bahwa hari ini masih bisa kita bentuk. Masa lalu memang tidak bisa kita ulang. Tapi masa depan masih bisa kita tulis. Anugerah Tuhan tidak hanya untuk menutup masa lalu, tapi juga untuk membuka masa depan. Ketika Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan, ia tidak berbicara tentang hidup yang sempurna tanpa luka. Ia berbicara tentang hidup yang diarahkan oleh anugerah. Hidup yang telah dikendalikan oleh rasa bersalah, hidup yang tidak dikendalikan oleh rasa bersalah, rasa malu, atau nostalgia yang berlebihan. Kadang kita berpikir bahwa meratapi masa lalu adalah tanda kerendahan hati. Padahal kalau kita terus meratapi dosa yang sudah Tuhan ampuni, itu bukan kerendahan hati. Itu justru ketidakpercayaan pada anugerah Tuhan. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, pengampunanmu sudah cukup untuk masa laluku. Padahal Alkitab berkali-kali menegaskan bahwa anugerah Tuhan itu cukup. Anugerah itu bukan hanya soal teori, tapi realitas yang mengubah identitas kita. Paulus bisa saja berkata, aku ini mantan pembunuh jemaat. Aku tidak layak dipakai Tuhan. Tapi ia tidak berhenti di sana. Ia berkata, oleh anugerah Allah, aku adalah seperti sekarang ini. Ia tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi dalam terang anugerah Tuhan yang baru setiap hari. Dan ini relevan sekali untuk kita hari ini. Di zaman media sosial, kita sering melihat potongan masa lalu orang lain, keberhasilan mereka dulu, kesalahan kita dulu, dan kita membandingkannya. Kita melihat orang lain sudah jauh, kalau lalu kita merasa tertinggal karena masa lalu kita kacau. Kita melihat highlight orang lain, lalu kita meratapi keputusan kita yang dulu. Tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam perbandingan dan penyesalan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam panggilan. Paulus menyebutnya panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita terus meratapi masa lalu, kita bisa kehilangan momentum rohani. Kita bisa melewatkan kesempatan melayani, kesempatan bertumbuh, kesempatan mengasihi, kesempatan menikmati hidup yang Tuhan beri. Kita bisa hidup tapi tidak sungguh-sungguh hidup. Nah, pembahasan ini mengajak kita untuk jujur. Apakah kita sedang dalam hidup masa lalu? Apakah kita membiarkan rasa bersalah, penyesalan, atau nostalgia menghalangi kita menikmati karya anugerah Tuhan hari ini? Apakah kita boleh mendefinisikan diri dari siapa kita dulu, bukan dari siapa kita dalam Kristus sekarang? Paulus memilih untuk melupakan yang ada di belakang dia. Bukan karena masa lalu tidak penting, tapi karena masa depan bersama Tuhan jauh lebih penting. Dan hari ini Tuhan mengundang juga kita untuk melakukan hal yang sama. Bukan untuk menyangkal masa lalu, tapi untuk melepaskannya ke tangan anugerah. Supaya kita bisa berlari ke depan dengan bebas. Jadi ingat, Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi untuk melangkah bersama Dia di dalam iman, mengalami setiap kemenangan karena Tuhan yang kuat yang menopang kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berhenti meratapi masa lalu? Yang kedua adalah karena terjebak di masa lalu membuat kita gagal mengerti identitas kita sebenarnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalimat ini bukan slogan rohani, ini deklarasi identitas. Ini pernyataan tentang siapa kita sebenarnya di dalam Kristus, bukan siapa kita di masa lalu. Kalau kita jujur,
banyak dari kita hidup dengan identitas yang dibentuk oleh masa lalu. Ada yang melihat dirinya sebagai orang gagal karena mungkin pernah jatuh. Ada yang melihat dirinya sebagai orang berdosa, tidak layak karena masa lalu yang kelam. Ada juga yang melihat dirinya sebagai korban keadaan karena masa kecil yang penuh luka. Ada yang melihat dirinya sebagai orang yang selalu salah karena keputusan-keputusan buruk yang pernah dia ambil. Masalahnya, semuanya itu mungkin bagian dari cerita hidup kita. Tapi itu bukan identitas terdalam kita. Itu hanya bab dalam buku, bukan judul buku. Itu hanya episode, bukan keseluruhan seri hidup kita. Ketika kita terus meratapi masa lalu, kita bukan cuma terjebak dalam memori, tapi kita juga terjebak dalam identitas lama. Kita terus berkata di dalam hati, aku memang seperti ini dari dulu. Padahal Tuhan berkata, engkau bukan lagi yang dulu. Ayat ini berkata siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya begini, identitas kita tidak lagi ditentukan oleh latar belakang kita, oleh prestasi kita, oleh kegagalan kita, oleh keluarga, trauma dan dosa masa lalu kita. Identitas kita ditentukan oleh posisi kita di dalam Kristus. Ketika kita ada dalam Kristus, kita bukan lagi sekedar diperbaiki, tapi diciptakan ulang. Bukan cuma diperhalus, tapi diperbaharui dari dalam. Bukan cuma diberi kesempatan kedua, tapi diberi identitas yang baru. Namun seringkali kita hidup seperti orang yang tidak punya identitas baru, tapi masih memakai kacamata lama. Tuhan sedang berkata bahwa engkau ciptaan yang baru, tapi kita masih berkata aku tetap orang lama. Tuhan sudah berkata yang lama sudah berlalu, tapi kita masih terus menghidupkan yang lama di pikiran dan hati kita. Meratapi masa lalu itu seperti terus membuka file lama yang sudah Tuhan hapus. Tuhan sudah menekan tombol delete, tapi kita tekan restart. Tuhan sudah memberi lembaran baru, tapi kita terus membaca buku di halaman yang lama sampai lupa bahwa buku ini masih terus berlanjut. Kadang kita berpikir kalau kita terus mengingat kesalahan, kita akan jadi orang yang lebih rendah hati. Padahal kalau kita terus mengikat diri pada kesalahan yang sudah diampuni, kita justru menolak identitas baru yang Tuhan beri. Kerendahan hati bukan berarti hidup dalam rasa bersalah, tapi menerima bahwa kita berubah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Ciptaan baru bukan berarti tanpa masa lalu, tapi tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Ciptaan baru bukan berarti tidak punya cerita kelam, tapi cerita itu tidak lagi menentukan siapa kita. Ciptaan baru bukan berarti hidup tanpa luka, tapi luka itu tidak lagi menjadi identitas kita. Kadang kita lebih nyaman dengan identitas lama, meskipun itu menyakitkan. Karena identitas lama itu familiar. Kita sudah tahu bagaimana rasanya jadi orang yang merasa tidak layak. Kita sudah tahu bagaimana rasanya hidup dengan rasa bersalah. Dan perubahan itu menakutkan, karena berarti kita harus belajar melihat diri kita dengan cara baru. Tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam versi lama diri kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam identitas baru yang Dia berikan. Kalau Tuhan berkata begini, kita ini ciptaan baru, itu berarti cara kita melihat diri kita sendiri harus juga berubah. Cara kita berbicara tentang diri kita sendiri harus juga berubah. Cara kita memaknai masa lalu kita harus juga berubah. Kita bukan lagi orang yang pernah gagal, kita adalah orang yang diperbaharui oleh karena anugerah. Kita bukan lagi orang yang penuh dosa, kita lagi adalah orang yang dibenarkan dalam Kristus. Kita bukan lagi orang yang rusak oleh masa lalu, kita adalah orang yang dipulihkan oleh kasih Tuhan. Namun selama kita terus meratapi masa lalu, kita akan terus memakai label lama pada diri kita. Kita akan terus berkata, aku memang seperti ini. Padahal Tuhan berkata, engkau sudah menjadi yang baru. Identitas itu penting, karena apa yang kita percaya tentang diri kita, itu akan menentukan bagaimana kita hidup. Kalau kita percaya kita orang gagal, kita akan hidup seperti orang gagal. Kalau kita percaya kita tidak layak, kita akan menolak kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita percaya kita ciptaan baru, kita akan hidup dengan keberanian, pengharapan, dan arah yang baru. Paulus tidak menulis ayat ini sebagai teori teologi yang dingin. Ia menulis ini dari pengalaman transformasi hidupnya yang radikal. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang lama dan bagaimana rasanya jadi orang yang baru di dalam Kristus. Dan dia ingin jemaat dan juga kita hari ini benar-benar mengerti siapa kita sebenarnya. Bukan siapa kita menurut masa lalu, bukan siapa kita menurut kegagalan, bukan siapa kita menurut suara-suara daripada orang lain. Apakah kita masih hidup dengan identitas lama? Apakah kita masih meratapi masa lalu dan lupa bahwa Tuhan sudah memberi identitas yang baru kepada kita? Karena selama kita tidak mengerti identitas kita yang sebenarnya, kita akan hidup di bawah potensi lama yang sudah Tuhan suruh kita lupakan.
Kita akan hidup sebagai orang lama, padahal kita sudah diciptakan baru. Tuhan memanggil kita bukan untuk berdiam dalam manusia lama, tapi kita ditebus, dipulihkan dalam kebenaran namanya. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus berhenti meratapi masa lalu? Atau kenapa kita harus melupakan masa lalu? Yang ketiga, karena terjebak di masa lalu membuat kita gagal menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah. Ada satu kalimat dalam Alkitab yang sederhana tapi sangat dalam maknanya. Ibrani pasal 3 ayat 15 berkata begini, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalimat ini seperti alarm rohani. Seolah-olah Tuhan sedang berkata, sekarang hari ini jangan tunda, jangan mengeraskan hati. Dan menariknya, ayat ini berbicara tentang hati yang mengeras karena pengalaman masa lalu, karena kekecewaan, karena luka, karena perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kalau kita jujur, banyak dari kita yang ingin bertumbuh. Kita ingin jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih sabar, lebih mengasihi, lebih rohani, lebih berdampak. Kita ingin hidup kita berbuah, bukan hanya sibuk, bukan hanya ramai, tapi benar-benar membawa perubahan bagi diri sendiri dan orang lain. Tapi seringkali pertumbuhan itu terhenti bukan karena kita tidak punya potensi, melainkan karena kita terlalu sibuk meratapi masa lalu. Kita menyesali keputusan yang sudah kita ambil, kita terus mengulang cerita lama yang menyakitkan. Kita menyimpan kepahitan dari orang-orang yang melukai kita, kita membiarkan kegagalan kemarin mendefinisikan langkah hari ini. Dan tanpa sadar, hati kita jadi mengeras, bukan keras karena jahat, tapi keras karena lelah, keras karena kecewa, keras karena takut terluka lagi. Bangsa Israel adalah contoh yang sangat kuat tentang ini. Mereka sudah dibebaskan dari Mesir, sudah melihat mujizat, mereka sudah berjalan di padang gurun dan penyertaan Tuhan. Tapi mereka terus mengingat masa lalu, terus bersungut-sungut, terus membandingkan, terus meratapi kehidupan mereka yang lama. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Mereka terjebak di lingkaran yang sama, mentalitas yang sama, sikap yang sama. Ibrani mengingatkan kita tentang hal itu, supaya kita tidak mengulangi pola yang sama. Pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, hari ini, bukan kemarin, bukan nanti, tetapi hari ini. Pertumbuhan rohani selalu terjadi di hari ini. Buah rohani selalu lahir di hari ini. Ketaatan selalu dimulai di hari ini. Masalahnya, kalau kita terus hidup di masa lalu, kita tidak akan pernah benar-benar hadir di hari ini. Meratapi masa lalu, itu seperti hidup dengan rem tangan yang tidak dilepas. Kita injak gas, kita berdoa, kita melayani, kita belajar, tapi kita tetap bertahan. Kita tidak melaju sejauh yang Tuhan rancang. Karena sebagian dari kita masih tertinggal di masa lalu. Kadang kita berpikir mengingat masa lalu itu baik, supaya kita tidak mengulangi kesalahan. Itu benar. Tapi ada perbedaan besar antara belajar dari masa lalu dan hidup di masa lalu. Belajar membuat kita bertumbuh, meratapi membuat kita berhenti. Ada orang yang tidak bisa bertumbuh karena terus dalam rasa bersalah. Dia terus hidup dalam kegagalan masa lalu. Dia terus hidup meratapi hidupnya di masa lalu. Ada orang yang tidak bisa berbuah karena terus hidup dalam kepahitan. Ada yang tidak bisa maju karena terus hidup dalam penyesalan. Hati yang terus memeluk masa lalu perlahan menjadi keras terhadap suara Tuhan di masa kini. Kita tidak lagi peka dengan arahan Tuhan karena pikiran kita terlalu sibuk memutar ulang cerita lama. Tuhan berbicara ini, tapi kita sibuk mendengar gema kemarin. Tuhan mengajak kita bertumbuh hari ini, tapi kita sibuk meratapi siapa kita dahulu. Ibrani 3 ayat 15 bukan hanya ayat peringatan, tapi undangan. Undangan untuk melembutkan hati, undangan untuk membuka diri, undangan untuk berhenti hidup di nostalgia dan luka lalu, mulai hidup di ketaatan hari ini. Pertumbuhan itu membutuhkan hati yang responsif, hati yang mau belajar, hati yang mau berubah, hati yang mau mendengar suara Tuhan. Sekarang bukan hanya mengulang suara masa lalu. Kadang kita merasa bahwa masa lalu kita terlalu sibuk, terlalu buruk untuk bertumbuh, atau terlalu menyakitkan untuk dilupakan, atau terlalu indah untuk dilepaskan. Tapi pertanyaannya bukan seberapa besar masa lalu kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengar suara Tuhan hari ini. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertumbuh. Setiap hari adalah tanah baru untuk berbuah. Setiap hari adalah momen baru untuk taat. Kalau kita terus meratapi masa lalu, kita akan hidup di musim yang sudah lewat. Padahal Tuhan sedang membawa kita ke musim yang baru. Dan mungkin hari ini Tuhan juga berkata kepada kita secara pribadi, jangan keraskan hati kita, jangan tinggal di masa lalu, berjalan bersama dengan Tuhan.
Meratapi masa lalu hanya akan membuat kita tinggal di tempat yang sudah Tuhan lewati. Masa lalu bisa menjadi pelajaran, tapi bukan menjadi tempat tinggal. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam penyesalan, nostalgia, atau luka, tapi di dalam pertumbuhan, pemulihan, dan tujuan yang baru. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendengar suara Tuhan, melembutkan hati, dan melangkah maju. Ketika kita berhenti meratapi masa lalu, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk membentuk kita hari ini dan menghasilkan buah yang nyata bagi kehidupan kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengajak kamu melakukan satu hal sederhana tapi sangat penting, yaitu apa? Lepaskan yang lama dan izinkan Dia menuntun langkahmu ke arah yang baru. Jangan tinggali masa lalu yang tidak bisa diubah, tapi hiduplah di hari ini yang penuh anugerah dan berkat Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pertumbuhan, selalu ada pembaharuan, dan selalu ada masa depan yang penuh harapan. Kalau renungan kali ini memberkati kamu, jangan lupa share ke orang lain yang mungkin juga sedang berjuang dengan masa lalu. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di video selanjutnya.